Mrs. Phillip! Berlatar pada tahun 1989 di New York, film akan berfokus dengan seorang perempuan yang bernama Emma, yang pada suatu hari mendapat tawaran pekerjaan untuk menjaga seorang lansia. Setelah menjalani sesi wawancara dan mendapat penjelasan tentang kondisi orang yang akan dirawat, Emma akhirnya diterima bekerja pada hari itu juga. Mother? 3 years. Is already very advanced, and even me. So to handle that kind of situation. Dasha, do you have any children? Family? Search man? What? Singkat cerita, datanglah Emma ke rumah lansia yang akan ia rawat. Dan inilah sosok lansia itu, seorang wanita yang bernama Nyonya Bilob, seorang lansia yang tinggal seorang diri. Pada hari pertama Emma bekerja di rumah itu, Emma terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada Nyonya Bilob. Meski tidak mendapat respon dari Nyonya Bilob, Emma tetap bersikap lembut dan baik kepada Nyonya Bilob. You're a new nurse? Do you need something? Okay, put your feet here. I'm gonna take care of you. Beberapa waktu kemudian, ketika Emma sedang mengemas pakaiannya, tiba-tiba Emma mendengar ada suara. Emma yang penasaran pun sempat memanggil Nyonya Bilob, tapi tidak ada respon. Mrs. Phillip? Singkat cerita, ketika Emma sedang memandikan Nyonya Bilob, Emma menemukan ada 3 goresan di tubuh Nyonya Bilob. Emma yang ingin tahu bagaimana Nyonya Bilob bisa mendapatkan goresan itu langsung bertanya siapa yang telah melukai Nyonya Bilob. Namun respon Nyonya Bilob sangat mengejutkan Emma. Selesai mandi, Emma langsung membawa Nyonya Bilob kembali ke kamarnya dan memberikan obat untuk Nyonya Bilob. Setelah itu Emma langsung pergi ke kamarnya. Di kamar Emma sempat mendengar ada suara. Dan ketika Emma memeriksa suara itu, ternyata suara yang ia dengar tadi adalah suara dari Nyonya Bilob yang seolah sedang mengobrol dengan seseorang dari balik tembok. Meski Emma merasa ada sesuatu yang aneh, tapi Emma tetap bersikap baik. Keesokan harinya, Emma kembali dikejutkan dengan tingkah aneh dari Nyonya Bilob yang sedang menghentak-hentakkan tubuhnya ke tembok. Dan lagi-lagi Emma harus menenangkan Nyonya Bilob. Ketika Nyonya Bilob sudah tenang, Emma bergegas akan kembali ke kamarnya. Namun secara tiba-tiba, Nyonya Bilob memegang tangan Emma dengan sangat kuat, yang membuat Emma harus memohon-mohon agar Nyonya Bilob melepaskan tangannya. Dan setelah Emma pergi dari kamar itu, tiba-tiba Nyonya Bilob tersenyum, seolah merasa bahagia. Singkatnya, ketika Emma sedang berada di kamar mandi, Emma lagi-lagi mendengar ada suara. Emma yang sudah sedikit kesal pun meminta agar Nyonya Bilob menghentikan aksinya. Namun ketika Emma memeriksa kamar Nyonya Bilob, ternyata Nyonya Bilob sedang tidur. Yang itu artinya suara yang Emma dengar sebelumnya bukanlah suara yang dibuat oleh Nyonya Bilob. Emma yang heran pun mencari-cari dari mana sumber suara yang tadi ia dengar. Namun Emma tidak mendapatkan petunjuk, sehingga Emma memutuskan untuk tidur. Dan pada saat inilah ada bayangan hitam yang mendekati Emma. Keesokan harinya Emma terbangun dengan keadaan aneh, karena Emma menyadari bagian celananya yang sedikit basah. Tidak hanya itu, Emma juga menemukan ada 2 bintik merah di bagian perutnya. Singkatnya, ketika Emma memeriksa Nyonya Bilob di kamarnya, Emma mendapati Nyonya Bilob sudah tidak ada. Kemudian Emma kembali mendengar ada suara yang membuat Emma merasa curiga dengan sebuah kamar. Dengan langkah perlahan Emma masuk ke kamar tersebut. Dan di kamar itu Emma melihat ada beberapa perlengkapan bayi. Emma sempat tertegun menyaksikan hal itu, sampai-sampai ia tidak sadar jika Nyonya Bilob sudah berada di belakangnya.
Singkat cerita, Emma pun sadar dengan kondisi tangannya yang sudah terikat. Di kamar itu, Emma melihat ada Nyonya Belob dan juga Alexander yang ternyata anak dari Nyonya Belob, pria yang dulu mempekerjakan Emma untuk merawat Nyonya Belob. Emma yang benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi, hanya bisa pasrah ketika Nyonya Belob menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Setelah sadar dari pingsan untuk yang kedua kalinya, Emma akhirnya memohon kepada Alexander untuk melepaskan dirinya. Namun respon Alexander sangat mengejutkan Emma, karena Alexander mengatakan kalau Emma akan hamil dan Nyonya Belob lah yang akan merawat Emma. Beberapa saat kemudian masuklah Nyonya Belob. Kepada Emma, Nyonya Belob mengatakan kalau dirinya sudah melakukan pembuahan buatan pada tubuh Emma ketika Emma sedang tidur. Emma benar-benar marah mengetahui hal itu, sehingga ia berusaha untuk kabur dari tempat itu. Tak lama kemudian Alexander masuk lagi menemui Emma, dan pada saat inilah Emma berhasil melumpuhkan Alexander hingga tewas. Setelah itu Emma bergegas akan pergi dari rumah itu. Tapi rencananya itu diketahui oleh Nyonya Belob yang membuat Emma harus mengurung dirinya sendiri di dalam kamar mandi. Singkat cerita, ketika keadaan dirasa aman, barulah Emma keluar dari kamar mandi. Dan dengan langkah perlahan, Emma berusaha untuk pergi dari rumah itu. Tapi sayang, semua pintu sudah terkunci. Dan pada saat Emma mencoba akan menelepon seseorang, Emma melihat kabel telepon sudah diputus. Tidak hanya itu, Nyonya Belob ternyata sudah berada di belakang Emma, yang membuat Emma kaget hingga memukul Nyonya Belob. Kemudian Emma berlari menuju kamar bayi yang sebelumnya sempat ia datangi. Meski sempat sedih dan frustasi, namun pada akhirnya Emma bangkit untuk berusaha keluar dari rumah itu. Secara perlahan Emma mulai menyusuri anak tangga, dan pada saat itulah Emma mendengar teriakan dari seorang perempuan. Emma memberanikan diri untuk mencari sumber suara itu. Singkatnya, Emma berhasil menemukan sumber suara yang kerap ia dengar. Dan sumber suara itu ternyata berasal dari seorang perempuan yang bernama Karen, yang terkurung di dalam ruangan bawah tanah dalam kondisi hamil. Dan ternyata Karen ini dulunya adalah perawat yang merawat Nyonya Belob, sama persis dengan Emma. Kepada Emma, Karen meminta tolong agar dirinya dikeluarkan dari tempat itu. Mendengar itu, Emma berusaha untuk melepaskan tangan Karen yang terikat rantai. Emma sempat mencari kunci gembok rantai itu, tapi yang ia temukan malah banyak botol-botol kecil yang berisi cairan sperma. Beberapa saat kemudian Nyonya Belob pun datang sambil mengatakan kalau hari itu Karen akan melahirkan. Belum sempat Nyonya Belob menyentuh Karen, tiba-tiba Emma memukul Nyonya Belob dari arah belakang hingga Nyonya Belob pingsan. Kemudian Emma pergi ke lantai atas untuk mencari kunci gembok yang mengikat Karen. Namun sayang, belum sempat Emma menemukan kunci yang ia cari, tiba-tiba ia mendengar teriakan dari Karen yang mengatakan Nyonya Belob sedang menuju lantai atas untuk mencari Emma. Little girl, sit on my bed to get out. Dengan memberikan ancaman, Nyonya Belob berhasil menemukan dan membuat Emma keluar dari persembunyiannya.
Tidak hanya itu, Nyonya Bilop juga memerintahkan Emma untuk membantunya membawa Karen ke lantai atas. Emma yang merasa takut akhirnya menuruti semua perintah Nyonya Bilop. Singkat cerita, Emma berhasil membawa Karen ke sebuah kamar. Dan setelah itu, Nyonya Bilop meminta Emma untuk pergi ke kamar mandi. Tidak hanya itu, Nyonya Bilop juga meminta Emma untuk mengikat tangannya sendiri di sebuah besi wastafel. Dan setelah itu, Nyonya Bilop pergi untuk membantu Karen melahirkan. Beberapa saat kemudian, Nyonya Bilop muncul kembali sambil membawa bayi Karen. Melihat itu, Emma sempat bertanya tentang bagaimana kondisi Karen. Namun Nyonya Bilop tidak menjawab pertanyaan Emma itu. Tak lama kemudian muncullah seorang pria yang bersiap akan menembak Emma. Tapi hal itu gagal karena Nyonya Bilop terlebih dahulu menembak pria itu. Emma yang benar-benar takut hanya bisa menuruti semua perintah dari Nyonya Bilop. Kemudian Nyonya Bilop membawa Emma ke ruangan yang sebelumnya dihuni oleh Karen. Dan lagi-lagi Nyonya Bilop meminta Emma untuk merantai dirinya sendiri. Namun kali ini Emma sudah berani untuk melawan. Dengan sengaja Emma menjatuhkan kotak yang berisi botol-botol cairan sperma yang digunakan Nyonya Bilop dalam proses pembuahan buatan. You will kill me. Melihat cairan yang ia simpan hancur, tentu saja Nyonya Bilop marah. Tapi kemarahan Emma lebih besar daripada kemarahan Nyonya Bilop. Tanpa berpikir panjang, Emma langsung menusukkan pecahan kaca ke tubuh Nyonya Bilop. Kemudian Emma mengambil senjata dari Nyonya Bilop. Dan pada saat itu tiba-tiba anak perempuan Nyonya Bilop yang bernama Anna datang. Fucking move. I'm sorry. Dengan menodongkan senjata, Emma meminta Anna untuk tidak melawan dan memberikan kunci. Mendengar hal itu, Anna langsung memberikan kunci yang diminta oleh Emma. Namun ketika Emma akan pergi dari ruangan itu, tiba-tiba Anna menusuk kaki Emma hingga Emma terjatuh. Setelah berusaha sekuat tenaga, Emma akhirnya berhasil melumpuhkan Anna. Sebelum pergi dari rumah itu, Emma mengambil bayi Karen terlebih dahulu. Sedangkan Karen sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan berjalan perlahan, Emma pergi dari rumah itu sambil membawa anak Karen. Kejadian yang menimpa Emma sempat diliput oleh media berita. Dan di dalam berita itu disampaikan bahwa mayat Nyonya Bilop tidak bisa ditemukan. Hingga 9 bulan kemudian, Nyonya Bilop muncul di rumah Emma. Yang itu artinya Nyonya Bilop sebenarnya masih hidup dan berencana akan mengambil anak yang dikandung oleh Emma. Namun Emma sudah tahu kalau Nyonya Bilop akan datang. Oleh karena itulah Emma sengaja memasang perut palsu di tubuhnya, hanya untuk menjebak Nyonya Bilop agar datang menemui dirinya. Nyonya Bilop yang mengetahui hal itu benar-benar marah karena merasa sudah dipermainkan oleh Emma. Sehingga ia keluar dari persembunyiannya untuk menyuntikkan sesuatu ke tubuh Emma. Tapi hal itu tidak akan terjadi lagi, karena terlebih dahulu Emma berhasil melepaskan tembakan ke arah dirinya, yang membuat ia tewas pada saat itu juga. About the idea of giving... Setelah menghabisi Nyonya Bilop, Emma menghampiri seorang bayi, yang entah anak itu anak Karen atau bayinya dari hasil pembuahan buatan dari Nyonya Bilop. Tapi yang jelas Emma akan merawat bayi itu dengan baik. Scene akhir dari film ini memperlihatkan mayat Nyonya Bilop yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Dan film pun selesai. Jadi guys, Nyonya Bilop, Anna dan juga Alexander sengaja membuat lowongan kerja untuk merawat lansia. Dan target mereka adalah
perempuan-perempuan muda yang kemudian disekap dan dipaksa hamil. Dan sperma dari Alexander lah yang mereka gunakan. Dan apabila perempuan-perempuan itu berhasil melahirkan bayi dengan selamat, maka bayi-bayi itu akan diperjualbelikan. Jadi guys, berhati-hatilah dalam menerima tawaran pekerjaan. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.